Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Iya, karena yang namanya sakit itu gak enak guys, apalagi sakit hati. Bercanda. Oke, kenalin aku Nur Fatimatus Zahro dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Syariah Usuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen. Dalam podcast kali ini, kita bakal bincang-bincang atau sharing tentang materi komunikasi interpersonal, konteks pembentukan hubungan. Wah, tentunya materi yang sangat menarik untuk kita bahas, bukan? Langsung aja kita masuk pembahasan yang pertama. Mendengar komunikasi interpersonal, kira-kira apa sih komunikasi interpersonal itu? Oke guys, jadi komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya tidak diatur secara formal. Nah, komunikasi interpersonal ini umumnya berlangsung melalui percakapan tatap muka, namun juga dapat berupa percakapan telepon jika terhubung secara emosional. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu komunikasi interpersonal? Oke, kita lanjut. Klasifikasi komunikasi interpersonal. Jadi ada 4 nih klasifikasi dari komunikasi interpersonal itu. Ada interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, dan yang terakhir ada wawancara. Nah, kira-kira kita udah belajar pengertian tadi, juga ada klasifikasi. Nah, tujuan dari komunikasi interpersonal itu apa sih guys? Jadi tujuan yang pertama itu guna menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, dan juga yang terakhir merubah sikap dan tingkah laku. Wah, tentunya tujuan yang sangat luar biasa, bukan? Jadi gak sia-sia nih teman-teman belajar tentang komunikasi interpersonal. Kira-kira ciri-ciri atau karakteristik dari komunikasi interpersonal itu apa sih guys? Jadi, ciri-ciri yang pertama itu terjadi secara spontan atau kebetulan. Yang kedua, mempunyai akibat yang dirancanakan atau tidak terencana. Yang ketiga, berbalasan atau adanya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Dan yang terakhir tentunya ciri-ciri yang terlihat sebuah keakraban. Nah, contoh dari bentuk komunikasi interpersonal itu ketika Anda berpidato di depan halayak umum, melakukan public speaking, rapat atau meeting, berbicara dengan orang lain, video call dengan pacar mungkin. Nah, ketawa nih yang sering video call. Itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi interpersonal, guys. Oke guys, masuk dalam pembahasan inti konteks pembentukan hubungan. Nah, teman-teman pasti punya keluarga di rumah kan? Ya, pasti punya lah. Oke, keluarga berasal dari dua kata kula dan warga. Jika disatukan, maka berarti suatu kesatuan di mana anggota-anggotanya mengabdikan diri untuk kepentingan dan tujuan yang sama. Selanjutnya, ada konsep harmonisasi. Dalam keluarga, terdapat anggota-anggota yang satu dengan lainnya tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Contohnya ayah atau bapak kita sebagai seorang kepala rumah tangga tentunya memiliki peran untuk mencari nafkah, bekerja, memenuhi kebutuhan. Sama halnya seperti ibu kalian sebagai ibu rumah tangga berperan untuk mendidik, merawat anak-anaknya, mengurus keperluan rumah. Ya, tadi ada keluarga dan konsep harmonisasi. Tentunya jika disatukan maka ada keluarga harmonis. Apa sih keluarga harmonis? Oke guys, jadi keluarga harmonis adalah di mana dalam keluarga setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalinnya kasih sayang dan juga komunikasi dan kerjasama yang baik. Ya, luar biasa bukan? Nah, selanjutnya guys, ada istilah komunikasi keluarga. Apa sih komunikasi keluarga? Jadi guys, komunikasi keluarga adalah proses pernyataan atau pesan komunikasi kepada anggota keluarga dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membentuk sikap sesuai isi pesan yang disampaikan bapak ibu kita sebagai komunikator. Ya, kita sebagai anak berarti sebagai
komunikan. Ya, insya Allah paham lah ya guys. Oke. Nah, di sini aku juga bakal bagi tips gimana sih cara agar komunikasi keluarga itu bisa efektif. Nah, jadi ada 5 cara. Yang pertama adalah respect, kedua empati, ketiga audible, keempat jelas, dan yang kelima tepat dan juga rendah hati. Nah, itu tips atau cara supaya komunikasi keluarga bisa berjalan dengan efektif. Wah, oke guys, sudah sampai penghujung materi ini. Jadi materi yang kita bahas dalam podcast ini sangat menarik bukan? Ya karena karena kita akan melakukan di kehidupan sehari-hari, tentunya dalam keluarga, di mana kita setiap hari mungkin bisa berkomunikasi dengan ayah ibu. Kita jadi tahu nih apa sih komunikasi interpersonal dan dalam bentuk konteks pembentukan hubungan. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing dalam podcast kali ini. Stay tune terus karena bakal ada podcast selanjutnya. Asik banget. Oke, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah dalam pengucapan ya mohon dimaklumi. Namanya juga seorang mahasiswa yang belajar sebagai seorang podcast. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thanks for watching.